Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat, luar biasa. Nah, malam hari ini teman-teman, saya ajak semuanya untuk bisa Zoom untuk kita langsung workshop ya, workshop untuk apa yang sedang kita kerjakan bersama. Saya langsung akan share screen, Anda simak dan kita bareng-bareng sambil ngecek apa yang akan kita hadapi dan sekarang ini sedang kita hadapin bareng-bareng ya. Fokusnya jangan sampai hilang. Yang pertama, fokusnya jangan sampai hilang. Semua mari kita yakini, kita sudah sering dengar dan itu adalah sebuah harapan, sebuah doa kita fokus penghasilan 100 juta per bulan. Oke ya, fokus penghasilan 100 juta per bulan. Kalau kita terus fokus, maka masalah yang gede akan jadi kecil dan masalah kecil dihilangkan karena kita tahu fokus kita lagi besar sekali. Ya, kita perlu effort, perlu energi yang besar untuk 100 juta per bulan. Untuk itu, jangan sampai kita distract atau pecah fokus. Yang keduanya, Bapak Ibu, teman-teman, saya mau sampaikan dulu sebelum workshopnya, ini ya, sudah beberapa kali saya sampaikan di grup, siapa yang mencari pasti akan mendapat. Kalau betul-betul niat mencari, pasti akan mendapat. Kalau boleh saya bilang, semua yang ada di dunia ini sudah disediakan untuk Anda dan saya, terutama saat kita membangun bisnis Keke Indonesia. Semua sudah disediakan. Jadi kalau ngomong repot, bingung, susah, itu secara manusia memang ada perasaan seperti itu, tapi percayalah, kalau kita betul-betul niat, kalau kita betul-betul fokus, kalau kita betul-betul serius mencarinya, maka kita akan mendapat. Nah, untuk itu saya maju lagi, saya mau kasih ibarat dulu ya, saya mau kasih ibarat dengan apa yang kita terima sekarang ini. Ternyata sukses itu memang betul-betul simpel Bapak Ibu. Ya, sukses itu betul-betul simpel, tetapi yang ruwet biasanya adalah orangnya. Baik mungkin pikirannya, atau tindakannya, atau perasaannya, dan itu membuat akhirnya sukses yang sedang kita tuju, akhirnya seolah-olah jadi hal yang ruwet gitu. Padahal harusnya simpel gitu. Karena kembali ke pikiran, ke tindakan, perasaan itu yang membuat kita jadi tidak sukses. Dan kita harus kembali bahwa yang sudah kita lakukan adalah pekerjaan yang simpel. Kenapa saya bisa bilang ini pekerjaan yang simpel? Pertama, yuk kita lihat di luaran. Kalau saya ngomong hal yang abstrak atau mungkin sesuatu yang orang sedang cari, orang sedang pengen, orang sedang coba temukan, misalnya ya, misalnya ini sesuatu yang bagi kita itu sampai kadang-kadang nggak masuk ke pikiran gitu loh, terlalu luar, di luar nalar kita gitu. Tapi ada orang yang sedang mencoba menemukannya, misal mobil terbang. Beberapa dari kita sudah bisa melihat bahwa ternyata sudah mulai, ya ada mobil terbang, lalu ada orang yang pakai sayap itu terbang juga gitu. Lalu robot-robot pengganti pekerjaan dan aplikasi-aplikasi yang sedang dibuat oleh orang-orang yang mereka punya pemikiran luar biasa agar mereka bisa menemukan. Dan saya rasa pekerjaan kita di KK Indonesia tidak sesulit itu, tidak apa, sengeri itu gitu loh teman-teman. Ya, saya akan tunjukkan. Pertama, kita tahu bisnis kita ini adalah bisnis yang sudah tersedia. Kita tahu bahwa orang-orang di luaran sedang mencari pekerjaan dan boleh kita bilang mereka lagi cari, tapi kita sudah punya. Kita sudah menemukan pekerjaan itu. Kita sudah memiliki pekerjaan itu. Yang kedua, orang membangun bisnis dari nol. Lagi cari izin, cari karyawan, cari lokasi, cari produk, tapi kita sudah memilikinya. Kita sudah menemukannya. Nah, apa yang saya maksud dengan apa yang saya sampaikan di awal ini, tolong disadari Bapak Ibu, teman-teman, fokus 100 juta itu sudah kita sediakan caranya, alatnya, jalannya, arahnya. Tinggal kita mesti sadari bahwa hal itulah yang harus kita buat menjadi hal yang sederhana atau hal yang simple. Karena kita tidak seperti orang di luaran yang lagi lakukan hal yang extraordinary gitu loh. Jadi melakukan sesuatu, mencari sesuatu yang masih belum terbukti, belum terwujud. Tapi kita bisnisnya sudah ada,
ya. Saya coba buka ini ya. Kita di KK Indonesia ini modalnya sudah, di luaran lagi cari modal. Lokasinya mereka mungkin lagi cari, tapi kita lokasinya bisa bilang bebas. Lalu toko online mereka lagi bingung bikin bangun, tapi kita juga sudah disediakan kkd.id. Mereka lagi cari produk, kita sudah lengkap. Mereka lagi cari izin, kita sudah komplit. Mereka cari konten, bikin konten, kita juga sudah banyak. Dan mereka lagi cari pelatihan, workshop, gimana caranya agar bisa bangun bisnis, bahkan termasuk cari mentor, kita sudah ada. Jadi di awal ini saya ingin Anda dan saya pahami teman-teman beberapa kalimat yang mungkin ini Anda bisa capture dan nanti bisa jadi bahan evaluasi bahwa ternyata kita menjalankan bisnis ini tidak seruwet yang kita pikir. Orang di luaran lebih ruwet daripada kita. Orang di luaran lebih extraordinary daripada kita. Orang di luaran lebih perlu effort yang luar biasa. Nah, kita ada di sini. Bisnis network marketing, di mana tugas kita adalah membangun network, memperbesar network, dan marketing, yaitu menguasai ilmu marketing, ilmu jualan, ilmu nawarin, sekaligus maintenance atau mengelola. Dan ini cocok dengan cara kerja yang sudah disiapin, diarahkan oleh Mr. On Fire, Pak Hendra Limantara, yaitu jual 5 juta, cari 5 orang dengan strategi 1, 2, 3, 10. Ini pembukaannya ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Saya berharap kalau saya agak kecepatan, ini cuma soal waktu aja, tapi nanti Anda bisa ulang. Ya, itu kenapa saya rekam, agar kita bisa simak ulang lagi untuk bahan evaluasi. Kalau Anda merasa bingung, ruwet, susah gitu, coba perhatiin. Kita sudah disediakan semuanya, tinggal kita buat pikiran kita itu jadi pikiran sederhana. Nah, ini kita akan maju ke workshopnya. Tadi saya sudah minta semuanya mengirimkan 10 nama. Oke, bagi Anda yang sudah ngirim ke saya maupun ke grup, thank you. Anda tidak hanya menghormati, menghargai saya, tapi Anda sedang menghargai diri Anda sendiri. Bahwa Anda memang serius, Anda mau fokus, Anda mau membangun bisnis ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu teman-teman, saya berharap nama-nama yang sudah Anda tulis itu Anda lihat sekarang. Ya, nama-nama yang Anda tulis Anda lihat sekarang dan Anda pelan-pelan coba pilih satu nama yang sudah member. Ya, saya akan share screen untuk Anda. Pilih satu nama ya yang sudah member. Silahkan, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, Anda juga boleh chat di kolom komen member yang Anda sudah miliki satu aja. Tadi kan 10 kan? Sekarang coba satu aja. Satu aja Anda chat di kolom komen. Sambil saya akan coba share screen teman-teman. Silahkan di chat di kolom komen, bebas ya. Nama itu juga Anda yang tahu siapa orangnya. Silahkan Anda chat di kolom komen. Nah, kita akan coba bikin workshopnya. Oke, sudah ada yang chat di sini? Oke, ada Elizabeth, ada Sophia, ada Ari, ada Supriyanti, ada Mbak Wit. Oke, cukup ya. Anda simpen nama itu di kepala Anda. Saya akan balik, siapa mencari pasti mendapat. Itu dan saya sudah bilang semuanya sebenarnya sudah disediakan. Kalau yang lain lagi bangun, lagi bikin mungkin bahan baku, formula dan sebagainya, kita sudah ready, kita sudah ada. Dan Anda dan saya juga sedang belajar karena kita sedang memperbesar, membangun network, maka yang kita tahu kita cari kenalan. Saya sering kan bilang ke Anda kan, yuk coba cari kenalan baru. Kenapa saya bilang kenalan baru? Pada dasarnya Anda pasti seusia Anda 20 tahunkah, 30 tahunkah, 40 tahunkah, pasti ada teman. Tapi kenapa saya bilang ayo cari kenalan baru, selain Anda juga harus belajar untuk berinteraksi dengan orang baru, karena ini bisnis network, Anda juga pasti pengen punya kenalan baru yang bisa jadi member baru, atau reseller baru, atau leader baru berikutnya. Oke ya, tapi saya pengen Anda ngerti bahwa ternyata Anda bisa tulis 10 orang. Itu berarti, kalaupun kemarin-kemarin Anda nggak kepikiran, saya mau ngapain ya, pagi bingung mau ketemu siapa,
terus siang masih juga galau, mau ngapain gitu, Anda ingat 10 orang ini sebenarnya cukup kalau Anda mau betul-betul kelola. Nah, sekarang kita akan masuk gimana cara mengelolanya. Saya akan ambil contoh satu orang yang ada namanya di mana kolom chat tadi, dan mungkin itu Anda tinggal lihat 10 orang yang tadi Anda sudah catat, ya, 10 orang yang tadi sudah Anda catat. Ini tadi contohnya namanya. Nah, ini misalnya saya ambil contoh Mbak Iis ya, misalnya aja Mbak Iis ya, Mbak Jamilah. Oke, ini Mbak Jamilah, J. Jamilah. Nah, ini anggap aja gambar orang ya. Ini Mbak Jamilah. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita tahu bahwa kita sedang memasukkan strategi 1, 2, 3, 10. Oke, saya akan coba pelankan. Kalau nanti terpaksa putus di tengah jalan, nanti kita akan coba ulang lagi ya. Gitu. Tapi ini nggak boleh keburu-buru sebetulnya ya. Saya pengen Anda dan saya perhatiin, karena kadang-kadang tiap hari kita itu kayak sibuk nemuin orang baru, kayak sibuk sponsoring orang baru, jualin ke orang-orang baru gitu. Tapi kita lupa, kita perlu mengelola yang sudah ada. Dan ini salah satunya adalah, contohnya adalah member kita, yang namanya tadi Jamilah. Oke, Mbak Jamilah ini saya anggap nggak ngerti dulu, biar semuanya bisa seragam. Anggap aja dia juga orang yang nggak ngerti kita mau apain, tapi sekarang dengan strategi ini kita tahu dia mau diapain. Pertama, nama yang sudah Anda tulis, Anda wajib, ya, Anda wajib. Kalau Anda memang menjalankan bisnis ini, Anda wajib menjelaskan quick plan atau presentasi singkat ke orang tersebut. Nah, ini teman-teman, kalau Anda menjelaskan quick plan, berarti Anda sedang berusaha untuk membangun jaringan, atau Anda sendiri sedang berusaha untuk membangun bisnis Anda. Karena kalau Anda menjelaskan, memberikan informasi, memberitahu mereka dengan quick plan, Anda sudah memiliki sikap sebagai seorang, aduh, sorry ini banyak sekali yang masuk. Anda sedang memiliki sikap, ini Andanya loh ya, ini Andanya dulu ya. Anda memiliki sikap seorang pengusaha. Dan ini poin penting yang saya berharap Anda paham, karena kalau Anda tidak pernah kalau Anda tidak pernah memakai quick plan untuk menjelaskan, maka mungkin Anda mengambil satu sisi saja sebagai pengusaha, yaitu sebagai pedagang. Tok, gitu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu teman-teman, Anda wajib menguasai quick plan. Videonya sudah ada. Anda juga kalau masih bingung bisa langsung tanya sama pengundangnya, mentornya, untuk diajari, karena ini hal yang paling dasar. Ya, kalau Anda memang betul-betul mau jadi pengusaha dan goal kita adalah 100 juta per bulan, maka mindset ini harus dimiliki dulu, bahwa saya adalah seorang pengusaha. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Dan di sini saya mau tambahin, Anda harus punya niat yang baik, yaitu membantu. Oke, ini perlu saya tambahkan ya, biar kita jadi lebih sepakat. Membantu. Niatkan untuk membantu ekonomi orang tersebut. Jadi, Anda sudah mengambil sikap sebagai seorang pengusaha ketika Anda menggunakan quick plan. Dan ketika Anda menjelaskan, agar Anda juga lebih enak nantinya, Anda tidak banyak beban, Anda niatkan untuk membantu ekonomi keluarga tersebut. Sekarang kita aplikasikan ya, contohnya Mbak Jamilah ini. Mbak Jamilah itu membernya Mbak Iis, ya, membernya Mbak Iis. Kalaupun waktu itu dia beli produk, Mbak Iis coba datang ke dia, Mbak Iis tawarkan bisnisnya, karena kan niatnya untuk membantu ekonomi, berarti Mbak Iis tawarkan bisnisnya, tawarkan peluangnya. Oke, ini sikap seorang pengusaha. Dan Anda tinggal tanyakan kepada dia setelah selesai, gimana? Mau kita niatin bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng. Karena di quick plan kan lengkap ya, apa yang Anda sampaikan lengkap untuk membuat dia juga jadi pengusaha.
Artinya, kalau Anda sudah punya mindset seorang pengusaha, Anda juga ngajak orang itu jadi pengusaha, maka nanti Anda juga akan ketemu dengan pengusaha-pengusaha berikutnya. Anda mencetak pengusaha-pengusaha berikutnya. Nah, kenapa saya tambahkan niat di sini untuk membantu? Kalaupun dia nggak mau, belum mau, nggak apa-apa. Tidak boleh dipaksa. Oke, Bapak Ibu, lihat nama yang Anda tulis. Bagi yang belum nulis, saya hanya perlu ingetin, kalau Anda niat, inget-inget, Anda cari, pasti ketemu. Ya, pasti ketemu. Ya, jadi saya pikirannya positif aja. Mungkin Anda belum sempat nulis, sudah baca arahannya, sudah baca tugasnya, tapi Anda belum kirim, mungkin belum nulis atau sudah nulis tapi lupa ngirim gitu aja. Tapi ini dasar nih teman-teman. Ya, saya berharap arahan-arahan yang diberikan Anda ikutin aja kalau memang Anda mau maju. Ya, dan Anda lihat 10 nama tersebut, Anda cek coba sekarang. Apakah nama-nama tersebut yang sudah ada, sudah Anda kasih penjelasan dengan quick plan? Kalau belum, Anda lihat diri Anda lagi. Anda pengusaha bukan? Anda pebisnis bukan? Kalau Anda pengusaha, Anda pebisnis, dan Anda punya niat ini untuk membantu mereka, maka Anda pasti akan pakai quick plan untuk menjelaskan kepada mereka. Oke, ini saya ambil contoh satu aja Mbak Jamilah. Tapi Anda silakan buka nama-namanya, Anda cek. Mungkin Anda boleh centang siapa yang belum di quick plan, siapa yang sudah. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu, teman-teman? Pelan-pelan ya. Gitu. Karena saya pengen kalaupun Anda sudah melihat bisnis ini sebagai bisnis yang besar, bisa membawa ke penghasilan 100 juta, maka mentalnya bukan lagi mental pedagang. Mentalnya bukan lagi mental penjual, tapi mentalnya sudah harus mental pengusaha. Yaitu memikirkan bagaimana bukan hanya Anda sendiri yang jadi penjual atau pedagang, atau dapat hasil, atau punya usaha, tapi juga membawa banyak orang untuk menjadi pengusaha. Kalau selama ini kita hanya berhenti sampai di jualan, maka quick plan ini sering saya bilang jadi penguji. Apakah Anda betul-betul mau jadi pengusaha? Dan kalaupun Anda mau jadi pengusaha, apakah niat Anda dan saya betul-betul benar, yaitu membantu ekonomi mereka. Kalau niat kita benar membantu ekonomi mereka, seharusnya tidak ada yang gampang baper. Seharusnya tidak ada yang gampang down. Seharusnya tidak ada yang gampang menyerah. Kenapa? Saya mau bantu Mbak Jamilah. Saya jelaskan dengan quick plan. Saya kasih tahu bisa penghasilan besar, bisa punya usaha sendiri. Ternyata Mbak Jamilah bilang no. Ya nggak apa-apa. Saya tinggal, masih ada 9 nama kan? Nama kedua, nama ketiga, nama keempat, nama kelima, nama keenam dimasukkan untuk quick plan. Oke, sampai sini cukup jelas? Bisa ngikutin teman-teman? Kalau jelas bisa tolong komen jelas gitu ya. Atau mungkin kalau ada pertanyaan boleh di chat di kolom komen ya. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Cukup jelas ya. Oke, thank you. Yang nyimak semoga cukup jelas. Jadi Anda dan saya adalah pengusaha. Betul-betul Anda adalah pengusaha. Dan seorang pengusaha harus bisa membantu orang lain untuk juga punya usaha. Ya, kalau kita hanya jualan, maka kita dapat keuntungannya, mereka dapat manfaatnya memang. Tapi kita mau usaha kita ini jadi usaha yang sangat besar. Caranya gimana? Kita juga bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Oke, ini checklist, ini evaluasi juga, dan Anda lihat, Anda ternyata punya 10 orang. Itu tadi mungkin nulisnya cepet-cepetan ya. Anda diem, Anda akan temukan lebih banyak orang. Oke, niatnya juga harus ngerti bahwa niatnya membantu ekonomi. Itu yang membuat tidak ada kata takut untuk jelasin dengan quick plan. Saya ulangi lagi ya, kalau niat Anda adalah membantu ekonominya mereka, maka nggak ada kata takut. Loh, kenapa Anda harus takut? Takut ditolak? Ya ditolak kan Anda tahu kalau Anda sedang mau membantu. Kalaupun ditolak, ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Saya sudah presentasi, tapi tanpa quick plan karena belum sampai. Oke, bagi yang belum sampai quick plan-nya,
Anda tapi sudah pernah lihat videonya atau penjelasannya, ini saya ngomong dulu ya Bapak Ibu teman-teman ya. Alat itu membantu untuk kita bisa lebih teratur atau terarah. Lihat ke saya dulu aja. Ya, minta tolong satu lembar ini. Bisa lihat ke saya ya Bapak Ibu teman-teman ya. Alat ini yang namanya QuickPlan ini kalau Anda jelasin memang kita bilang lebih enak, lebih runtut, dan Anda juga mungkin bisa membuat distributor Anda nanti akan menirukan sehingga terduplikasi atau mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya ini belum nyampe Bapak Ibu, Anda belajar pakai kertas kosong juga nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu urutannya atau caranya. Jelaskan dulu ini perusahaannya, ini produknya, ini sekolahnya. Lalu ini cara joinnya, ini cara kerjanya, ini cara dapat duitnya. Udah gitu. Karena begini teman-teman, kalau Anda menunggu dan mungkin Anda juga nanti ketergantungan dengan QuickPlan ini, bahayanya kalau misalnya Anda pas nggak bawa QuickPlan, Anda nggak bisa jelasin. Nah, ini alat bantu. Artinya kalaupun nggak ada ini sebetulnya juga nggak apa-apa. Itu ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Ini saran saya untuk Bu Eni ya. Jadi kalaupun belum ada nggak apa-apa. Kan konsepnya udah jelas. Dulu saya juga pertama kali diajarinya pakai kertas kosong. Dan kita coba gitu. Karena yang kedua, kalau itu kembali ke niat ya. Kalau Anda belum niat, belum ada kemauan, quick plan sebanyak apapun diterima akan jadi quick plan yang tertumpuk begitu saja karena nggak ada niat. Oke ya, jadi jangan sampai kita terhenti langkahnya karena mungkin kalau Anda langsung coba pakai kertas kosong, Anda udah tahu konsepnya, Anda pakai kertas kosong, Anda jelasin, seperti kalau kita lagi pertemuan dan minta papan tulis putih. Itu kan sebetulnya lagi terjemahkan quick plan. Jadi papan tulis putih atau kertas kosong. Sama aja Bu, Pak. Ya, jadi dicoba. Ya, balik ke sini. Silahkan semuanya lihat nama-namanya. Yuk kita quick plan mereka agar mereka juga sama-sama akan menjadi pengusaha seperti kita. Oke, ini poin pertama cukup jelas Bapak Ibu teman-teman. Kalau cukup jelas saya akan maju ke poin berikutnya. Bentar. Kok hilang? Bentar ya. Ini share screen saya kok hilang. Oke, ketemu. Nah, sekarang poin kedua. Ini strategi satu, ya. Satu quick plan 1 hari. Yang kedua adalah 2 produk pembuka pasar. Oke. 2 produk pembuka pasar yaitu Keke Life Force dan Silviang. Nah, Bapak Ibu, kalau quick plan ini mungkin saya kasih kata bantunya adalah Anda pengusaha. Anda harus punya niat untuk membantu ekonomi, jadi menawarkannya peluangnya, ya. Anda juga saya tambahi ya, kalau PD semuanya harus PD, harus percaya diri, harus ya, gitu. Nah, kalau untuk yang kedua ini, Anda buat mereka merasakan. Kalau Anda presentasi pakai quick plan, Anda keluarkan emosi Anda keluarkan kemampuan Anda keluarkan apa yang Anda miliki untuk meyakinkan. Tapi mereka mungkin belum merasakan apa-apa dari sisi raga. Sekarang Mbak Jamilah misalnya nolak. Kalaupun Mbak Jamilah nolak, ya saya belum mau deh, gitu nggak apa-apa. Anda maju lagi, masih dengan Mbak Jamilah, Anda, Mbak, saya demo Silviang ya. Ini satu alat kecil mungil, tapi saya gosok 5 menit, wajahnya Mbak bisa 5-10 tahun lebih muda. Nggak ada rasa sakitnya, lebih putih, lebih cemerlang, tanpa efek samping. Nah, Anda kasih tahu orang yang sama ini, yang tadi nolak namanya Mbak Jamilah, di demo Silviang. Atau Anda demo Keke Life Force. Karena 2 produk pembuka pasar ini, yaitu Keke Life Force dan Silviang, akan membuat mereka langsung merasakan di raganya mereka. Dan kalau Anda dan saya betul dalam melakukannya, tekniknya, aduh kurang 10 menit.
tekniknya, maka Anda bisa membuat dia itu join. Ini contoh kemarin ya, saya udah share di grup, ini 4 tahun sudah saya follow up, akhirnya saya coba demo KK-Livers nih teman-teman. Dan kemarin dia bilang saya tak renewal aja 100.000 dapat whole green. Ternyata nggak sia-sia saya demo. Begitu di demo, dia ngerasakan beda. Tadi malam, kemarin sore bilang mau yang liontin aja. Dan tadi sudah saya kirim produknya, dia join paket bis. Teman-teman cek 10 orangnya Anda, siapa yang baru dapat quick plan dan Anda tinggalin. Nggak boleh. Anda masih ada strategi yaitu 2 produk pembuka pasar, masukin. Coba demo ke Clevers atau Sylviang. Oke, lalu di orang yang sama, mungkin Mbak Jamilah ini akhirnya mau Sylviangnya, mungkin ya, mau Sylviangnya. Oke, sudah mau Sylviangnya berarti mulai ada trust, ada percaya. Anda bisa masuk ke 3 produk wajib. Mbak, wanita itu nggak boleh loh Mbak, nggak tahu kalau ada pembalut yang sehat. Coba natesnya. Atau, Mbak, sekarang wajahnya sudah bagus, nggak boleh Anda jadi nggak sehat. Yuk minum SGF, ini untuk sel. Nah, kalau selnya sehat, wajahnya sudah bagus, nanti sudah bugar, bisa kemana-mana, bisa narsis, itu akan menyenangkan, Mbak. Gitu kan nggak bagus juga kalau wajahnya udah bagus, tapi badannya loyo. Nah, Anda bisa masuk ke SGF. Lalu, Anda juga bisa kasih dia BMC, di mana ini adalah PPPK. Jangan sampai ada kecelakaan yang nggak kita bisa tanggulangi ya, Mbak ya. Ini untuk jaga-jaga, bukan kita minta celaka, bukan. Tapi BMC ini memang wajib ada di kendaraan, motor atau mobil, ada di tas, ada di rumah untuk jaga-jaga, Mbak. Gitu. Nah, jadi ini strategi berikutnya bisa masuk. Mungkin baru SGF-nya yang bisa masuk. Lalu, kalau yang kedua tadi, pembuka pasar, saya berharap Anda membuat dia merasakan. Kalau untuk 3 produk wajibnya, Anda harus buat dia butuh. Nah, ini penting nih ya. Jadi quick plan, Anda punya mental pengusaha, Anda niatkan untuk bantu ekonomi. Demo Sylviang dan KK Livers Anda buat dia merasakan. Lalu Anda masukkan produk wajib yaitu Nates, SGF, dan BMC, buat dia merasa butuh, dan memang pasti butuh. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh BMC. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh Nates. Tidak ada satu wanita pun, bapak-bapak juga bisa ya Pak Siswa ada di sini, selamat malam Pak. Bapak-bapak juga kalau ngerti medisnya juga pakai Nates juga. Jadi ini menciptakan kebutuhan itu penting Bapak Ibu. Ya, lalu 10 produk follow up. Ini baru Anda bisa gali minatnya, yang berarti Anda sudah lebih jauh lagi membangun hubungan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, dari strategi ini penjelasan mengenai hal-hal yang bisa kita perhatikan. Mungkin kemarin kelewatan, Anda merasa kok saya nggak bisa masukkan strategi ini ke orang-orang yang ada di daftar nama saya. Ini mungkin kata-kata kunci yang Anda bisa pakai. Sekarang kembali ke Mbak Jamilah. Anda tinggal kasih pertanyaan ke 10 nama yang sudah Anda tulis. Apakah saya betul-betul mau membantu ekonominya orang tersebut? Kalau saya mau membantu ekonomi orang tersebut, maka saya akan pakai quick plan untuk menjelaskan. Yang kedua, apakah saya ingin dia merasakan betapa luar biasanya produk yang seketika bisa didemo. Kalau iya, Anda pasti akan demo Sylviang dan KK Livers. Tapi saya belum punya Sylviang dan KK Livers, ajak mentornya untuk demo di dia. Mentor Anda pasti dengan gembira akan membantu Anda. Lalu yang ketiga, Anda mungkin belum menciptakan kebutuhan di Mbak Jamilah, sehingga mungkin Nates, SGF, dan BMC dia belum mau. Gitu. Atau Anda juga mungkin belum menggali minatnya, belum membangun hubungan dengan lebih baik, sehingga mungkin 10 produk follow up yang mestinya dia bisa pakai belum bisa masuk. Nah, Bapak Ibu, Mbak Jamilah ini dia bisa jadi satu orang
yang cara kerja kita masuk semuanya, yaitu ketika kita ngomong jual 5 juta, cara kerja kita kan jual 5 juta, maka ada sekitar 10 produk yang bisa Mbak Jamilah terima. Kalau ngomong cari 5 orang, mungkin, ini masih mungkin ya, Mbak Jamilah mungkin salah satunya. Kenapa? Karena kita sudah jelasin dia pakai namanya quick plan. Oke, Bapak Ibu cukup jelas sampai di sini? Ini boleh di-capture, Anda silakan capture, dan ini aplikasikan sekarang. Karena kalau sudah dikasih penjelasan dan arahan, kalau nggak diaplikasikan, eman-eman. Sekarang aplikasinya gimana? Silahkan coba diaplikasikan ke nama-nama orang yang sudah Anda tulis tadi. Bagi yang belum, saya ajak Anda balik ke kalimat saya. Kalau niat mencari, pasti mendapat. Kemarin saya sudah contohkan di grup ya, saya niat cari kenalan baru. Dan saya akhirnya mendapatkan kenalan-kenalan baru. Ini contohnya yang saya sudah buat dan Anda lihat nih teman-teman ya. Saya masuk ke grup-grup di mana di sana juga ada orang-orang baru yang saya japri orangnya untuk saya kenalan. Nah, ini ada malah yang japri, salam kenal saya Angga dari Kota Malang, kita satu grup di Wirausaha Muda. Malah kadang ada orang seperti ini. Ingat teman-teman Bapak Ibu, kalau cari pasti dapat. Ini kemarin saya juga ajak kenalan, ternyata dia mau. Terus akhirnya dia memberikan respon yang baik gitu. Ya, kalau kita cari sekali lagi kita pasti akan dapat. Kalau kita cari, ada nggak yang cuek? Ada nih saya tunjukin ya. Ini saya sudah kasih kata-katanya sama, halo, salam kenal gitu. Tapi di R doang, ini malah nggak dibaca, di R, banyak nih teman-teman. Ini banyak sekali yang cuek, banyak sekali yang nggak balesin. Tapi saya nggak masalah, karena kita perlu 5-10 orang tambahan untuk kita bisa tawarin. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda cari kenalan, Anda pasti nemu. Kalau Anda betul-betul mencari, pasti menemukan. Anda lagi cari pembeli. Kalau Anda mencari, Anda pasti akan menemukan. Nggak mungkin nggak punya pembeli. Anda lagi cari member baru yang dia mau join. Kalau Anda cari, Anda lakukan dengan benar, maka Anda pasti juga menemukan. Anda cari leader, Anda juga pasti menemukan. Ya, Anda lihat misalnya kayak Bu Tutinah. Kenalan baru, nambah terus. Pembeli ada terus setiap hari. Member baru juga muncul. Leader juga ada. Nah, ini yang membuat bisnis kita itu bertumbuh dan kita mengalami peningkatan demi peningkatan. Kata kuncinya adalah seperti cara kerjanya. Jual 5 juta, cari 5 orang. Kalau terus jualan, terus nawari, terus promosi, pasti nemu pembeli. Kalau terus mencari, terus mencari, pasti nemu orang yang sevisi. Nah, sekarang Anda sudah tulis 10 nama itu kan? Anda silahkan kelola dengan benar, dengan strategi ini. Ya, kelola dengan benar, dengan strategi ini. Namanya siapa? Anda masukkan. Nama ini saya akan quick plan dia. Nama ini saya akan demo. Nama ini saya akan buat dia butuh nates. Nama ini saya akan kasih dia produk-produk follow up. Pak, nggak segampang itu. Iya, nggak gampang. Kita juga tahu resiko bisnis ini ada dua, diterima dan ditolak. Dan sudah terbukti pasti ada yang mau, pasti ada yang nggak mau. Oke, waktu saya habis Bapak Ibu teman-teman. Saya record, saya rasa cukup aja. Nanti saya akan bagikan ini rekamannya dan Anda ulangi lagi dan yang paling penting aplikasikan atau praktekkan atau terapkan di nama-nama yang 10 orang tadi. Oke ya, saya akhiri. Selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa. Boleh foto sebentar? Mungkin nututi ini, masih nututi foto boleh? Yang bisa nyalain kameranya silahkan. Oke, yang bisa nyalain kameranya. Oke, satu ya. Langsung saya capture ya. Saya foto ya. 1, 2, 3.